Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji, ya, alhamdulillah hari ini saya mencoba untuk keluar dari comfort zone, ya, dari zona nyaman. Zona nyaman selama beberapa hari ini nggak keluar rumah, ya, dalam rangka mengikuti program pemerintah, ya, maklumat MUI, atau mengikuti himbauan daripada umara dan ulama, bahwa dalam rangka kita ini mewabahnya, ya, COVID-19 atau virus corona ini, ya. Jadi sudah beberapa hari, mungkin lebih dari 3 minggu sampai 1 bulan di rumah, ya, nggak ngapa-ngapain, bosen, jenuh, Masya Allah, ya. Jadi ini alhamdulillah hari ini bisa meluangkan waktu untuk goes, ya. Goes, biasanya goes dengan komunitas, dengan kawan-kawan, ya. Ini coba untuk, ya, mengurangi daripada social distancing, ya, atau physical distancing, ya, dalam rangka lockdown ini. Kita lockdown, jadi mengurangi kerumunan, ya, mengurangi daripada efek-efek nanti mungkin ketika kita berinteraksi, kita komunikasi, ya. Jadi ada mungkin hal-hal yang kalau istilah para ahli itu dropletnya nanti bisa terkena terpapar dengan kulit kita, lalu kita menyentuh muka, maka akan tertular, ya. Jadi insya Allah ini walaupun dengan kondisi sendiri gue ya. Jadi alhamdulillah ini masih bisa menyempatkan atau meluangkan waktu untuk olahraga, ya. Insya Allah, karena menurut para ahli juga, ya, menurut para ahli virologi, ya, ahli virus atau ahli kesehatan, ya, pada umumnya berpendapat bahwa ternyata virus itu bisa mati, ya, bisa lemah, ya, oleh kekuatan tubuh kita, kekuatan imunitas tubuh kita, ya. Kalau tubuh kita imunnya bagus, ya, kekebalan tubuh kita bagus, ya, maka virus itu walaupun masuk, ya, tidak sampai menyerang dia, ya, dia bisa terkalahkan, bisa lemah karena antibodi kita, ya. Jadi yuk sahabat ngaji, kita walaupun gimana, ya, olahraga lah, ya, kita goes, lari, ya, jogging atau banyak hal, ya. Jadi tapi ya tadi, ya, jaga jarak, social distancing atau physical distancing, ya. Insya Allah kita sehat, ya. Allah selalu melindungi kita, ya, dari terpaparnya virus corona, ya. Sahabat goes, ya, pada hari ini, ya, coba saya ingin meluangkan waktu dengan suasana alam begini, ya. Jadi nggak apa-apa, kita artinya goes, kita olahraga juga dengan tidak mengurangi juga kita melanjutkan, memfollow up program-program yang sudah kita jalankan kemarin, ya. Ngaji bareng Abu Tama, ya. Alhamdulillah sekarang kita ini bisa lagi berjumpa, ya. Jadi insya Allah kita bisa meluangkan waktu, ya, untuk melanjutkan materi-materi yang kemarin sudah disampaikan, ya. Jadi pada pertemuan kali ini coba saya akan bahas secara rileks, ya, secara santai, rileks, ya, tidak formal-formal, ya. Jadi dengan suasana yang alhamdulillah ini, ya Allah, Masya Allah, luar biasa ini, ya, masih alami, ya. Ini di kebun, ya, dari jalan masuk ke dalam lagi, ya. Dan tadi alhamdulillah ini 2 tanjakan juga kita lalui, ya, bisa dengan sukses, ya, melewati tanjakan rintangan yang luar biasa. Terlepas dari itu, ya, sekarang kita kembali ke kajian untuk bagaimana, ya, kita membaca Al-Fatihah, ya. Membaca Al-Fatihah ini memang kalau kita lihat, ya, artinya banyak hal-hal, ya, mungkin perlu ibaratnya itu perlu kita sambil nyantai, ya, ini sahabat ngaji sambil nyantai, ya. Jadi banyak hal yang mungkin perlu evaluasi, ya. Ini sekedar mudzakarah, ya, atau kita berbagi sharing tentang keilmuan, ya. Jadi bukan mengajari, ya. Ini alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada kami, ya, kepada saya sedikit ilmu, ya.
dan dalam rangka saling watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling menyampaikan, fastabiqul khairat ya, saling membenarkan, saling memberikan masukan ya, untuk sama-sama kita memberikan motivasi atau perbaikan. Jadi bicara tentang Al-Fatihah ya, di sini kadang ya ada beberapa kesalahan yang mungkin nanti insya Allah akan saya jelaskan ya secara ringkas mungkin ya, tidak detail ya. Jadi contoh ya, kita kemarin membahas tentang masalah makom nahawan ya. Jadi makom nahawan ini, nah seperti inilah ya, kita membawakan di tempat sunyi ya, tempat sepi. Nah itulah suasana makom nahawan ya. Jadi sunyi, sepi, hening ya. Mungkin ada situ kerinduan, kesedihan seperti itu ya. Saya coba ya untuk memulai Al-Fatihahnya. A'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ya. Ta'awudz ini kadang ya, ini saya coba mendekat ya. Itu kadang orang membaca ya tentang ta'awudz ini, itu kadang ada beberapa yang perlu dievaluasi ya. Ada beberapa kesalahan ya. Ketika membaca a'udzu ya. A'udzu ya. Jadi za ini termasuk huruf tarkik ya. Atau huruf tipis ya. Kalau huruf tipis ini itu gimana kita berupaya untuk tersenyum ya. Jadi ingat ya, huruf tipis itu tersenyum ya. Jadi za, sebelum menyebut huruf za, kita buat sedemikian rupa untuk tersenyum ya. Jadi a'udzu, a'udzu, zu ya, bukan a'udzu, bukan a'udzu. Kalau a'udzu ya, itu zalnya dia tebal ya. Ini kita buat a'udzu ya. Jadi gimana kita berupaya untuk melafalkan atau melafalkan huruf za itu dengan sesempurna mungkin ya. Jadi kadang terjadi kesalahan ya. Kadang pada umumnya sering membaca a'udzu ya. Jadi a'udzu harusnya a'udzu, a'udzu. Baik sahabat ngaji ya. Jadi tadi ya, jadi kalau kita menyebutkan ta'awudz terutama huruf za ya, itu rumusnya huruf za itu adalah huruf tarkik, huruf tipis, maka harus diucapkan dengan tersenyum ya. A'udzu, a'udzu, zu ya, bukan a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian selain za ya, syaito itu yang betul ya. Biasanya ya sering dibaca ya oleh beberapa orang itu ya, syaito ya, atau syai ya, itu yang kadang kesalahan sering terjadi ya. Jadi sahabat ngaji ya, huruf ya dan huruf waw ya, itu perlu diketahui, itu punya sifatul huruf ya, punya sifatul hurufnya itu dia alin ya. Jadi alin ini maksudnya lembut ya. Bagaimana sebisa mungkin kita membaca huruf ini dengan lembut ya. Jadi jangan ditekan, jangan jangan juga dihidungkan ya, tidak boleh ya. Jadi huruf ya dengan huruf waw itu alin, itu bukan huruf hidung ya. Kecuali huruf mim dan huruf nun ya, hanya dua huruf itu saja ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito ya, bukan bukan syai, atau bukan syaito, bukan, tapi syaito lurus ya. Dan juga bukan syai, bukan bukan ya. Itu ada keluar dari hidung ya, itu tidak dibenarkan ya, seperti itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ni ya tipis, bukan ne rojim. Kadang nir rojim ke bawah huruf ro-nya ya. Nir rojim ya. Kemudian masih dalam makom nahawan ya, makom nahawan, irama nahawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ya, bis bukan bis. Kadang bismil. Nah itu ya. Kadang kesalahan itu seperti itu. Ya kita perbaiki. Jadi bis tipis, tarkik bis ya. Ba ya, sin itu tipis ya. Bis ya. Bismillahir ya, hir bukan he. Kadang hir. Kadang bismillahir bukan hir tapi hi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Ro-nya tebal ya. Ro itu secara sifat hurufnya takrir ya. Jadi takrir ini maksudnya bergetar ya. Tapi bergetarnya ini tidak hir ya, tidak ya, tapi bergetarnya itu dia apa cuman sekali ya. Jadi hirrah ya. Jadi kadang yang sering terjadi itu hirrah. Jadi ro-nya tebal, ha juga ikut tebal. Nah, itu yang salah ya. Tidak seperti itu. Jadi hirrah ya. Hirrahmanirrahim. Bukan nirrahim, tapi nirrahim. Khim tipis ha-nya ya. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Mohon izin tadi habis goes ya, ngos-ngosan ya. Mohon izin untuk minum dulu ya. Ini seger ya udara pagi ini nih, ya Allah. Jadi inilah yang baik untuk pernapasan kita ya, untuk paru-paru kita ya. Insya Allah ini kalau kita sering ke alam begini nih sehat ya, sehat jasmani dan rohani ya. Pikiran sehat, fresh ya, jasmani juga kita menghirup banyak oksigen dari pepohonan yang ada di sini ya. Nah, ya mohon izin ini sahabat ngaji ya, saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Kita upayakan kita tolabul ilmi ya, kita belajar sambil rileks begini ya. Jadi biar tidak formal-formal, tidak membosankan ya. Karena belajar tajwid ini kalau lama-lama membosankan. Makanya harus dibawakan dengan seperti ini ya. Kita rileks ya. Nanti insya Allah kita mungkin lagi jalan ke kali, ke sawah, kita coba untuk membahas ayat per ayat ya. Kita membahas untuk tajwidnya, untuk makomnya ya, untuk makhrajul hurufnya ya. Jadi itu. Nah, jadi kita seling coba ya. Apa itu arti makhrajul huruf ya? Jadi makhrajul huruf ini maksud tempat keluarnya huruf. Ya, itu yang perlu sama-sama kita ketahui ya. Jadi makhraj orang nyebutnya ya. Jadi ada beberapa bagian ya, ada di makhraj di tenggorokan, ada makhraj di lidah, ada makhraj di bibir ya. Itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi itulah makhrajul huruf ya. Apa itu tajwid? Tajwid itu bagaimana kita membaca ya atau bertilawah Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang benar. Ya. Itu sama-sama harus kita ketahui ya. Jadi supaya kita ini ada referensi pengetahuan ya. Jadi tidak kita semena-mena membaca. Jadi jangan zolim dengan, jadi kadang kita menzolimi huruf itu sendiri ya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya. Jadi huruf pun harus kita hindari untuk terzolimi ya. Masya Allah. Lanjutkan ya. Tadi di alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kita pakai makom nahawan, pakai irama nahawan dari Syekh Misyari ya, Misyari Rashid ya. Kita pakai
makom nahawan seperti pertemuan lalu, sebenarnya tidak perlu kaku-kaku ya, kita tinggal berimprovisasi, silahkan ya. Jadi banyak pilihan-pilihan, banyak variasi-variasi untuk makom atau irama nahawan ya. Jadi jangan kita terpaku dengan ya nggak apa-apa, silahkan ya. Untuk pertama kali mungkin kita perlu rumus, ada naik, ada datar turun ya, tapi seiring dengan perjalanan kita terus ya berlatih, terus kita bermurojaah ya, terus kita kembangkan kreativitas kita, variasi-variasi improvisasi kita untuk irama nahawan ini ya, untuk keindahan suara kita ya. Insya Allah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kadang al ini di al-qamariyah, kadang orang membacanya alham ya. Huruf lam itu bukan huruf qalqalah ya. Jadi tidak dipantulkan ya. Ini harus sama-sama kita perhatikan ya. Jadi huruf lam ini bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh alham, kadang memang tidak fokus. Kita tidak fokus ya. Jadi kadang sering tidak sadar alham ya. Harusnya alham ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Hirabbil. Nah, kadang gitu ya. Itu standar juga. Jadi bukan hirabbil tapi hirabbil ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hirabbil ya, bil ya, bukan bil ya, itu hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kemudian ya, ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Kadang ar-roh itu kesalahan. Ar-roh, haknya dibuat tebal ya, terbawa ro. Harusnya ar-roh ya, haknya tersenyum. Rumusnya kalau tipis tersenyum. Ar-roh ya. Ar-rahmanir rahim. Bukan ni, kadang nirro ya, bukan nirro tapi ni. Ar-rahmanir rahim ya. Jadi itu ya. Kemudian maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ya. Itu harusnya yau sama dengan syai tadi, syaito yau ya. Kadang orang membacanya yau. Maliki yau ya, dibuat keluar dari hidung, dari rongga hidung. Itu tidak seperti itu ya. Jadi yau, bedakan antara yau dengan yau. Yaumiddin, beda ya. Yang benar yaumiddin. Jangan ditekan, jangan yau, jangan, tapi yaumiddin ya, lembut alin ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Variasinya silakan sah-sah saja ya. Yang perlu diperhatikan ya, ini pernah dibahas ya dalam pertemuan terdahulu ya, hati-hati ya. Walaupun hanya tanda tasdid ya, tanda tasdid ya. Iya ya. Dalam huruf iya ini ya ada tanda tasdid ya. Hati-hati, kalaupun hanya satu tanda baca tapi bisa fatal ya. Kalau kesalahan itu kesalahan besar atau lahan jali ya, ini bisa merubah makna atau bisa merubah arti daripada bacaan tersebut ya. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hanya kepada engkau, hanya kepada mulah, hanya kepada engkaulah. Iyyaka ya, na'budu, kami menyembah ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah ya. Ketika ia bertasdid, dihilangkan satu tanda baca saja atau tasdidnya, itu maka berubah artinya menjadi, kalau iyyaka na'budu, iya dihilangkan tasdidnya, maka akan berubah hanya kepada matahari ya,
hanya kepada matahari kami menyembahmu. Ya, ini ya Allah, ini harus kita hindari. Ya, kadang kita semena-mena merubah arti yang Allah maksudkan. Allah maksud seperti apa kita rubah dengan semena-mena. Karena apa? Kekurang fahaman. Ya, kekurang fahaman kita terhadap ilmu. Ya, hati-hati. Kadang sering kita jumpai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iya ya, diayun ya. Jadi huruf tasdid itu diayun. Tapi jangan juga lebay-lebay iya. Itu menambah ya, huruf satu huruf. Tidak boleh iya. Hati-hati, ya itu alin ya. Iya, iya. Jadi diayun saja ya. Dibuat gelombang ya. Tuh hati-hati ya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kami menyembahmu dan hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini sahabat ngaji ya. Ini ya sama-sama kita harus perhatikan ya. Artinya kadang hal-hal yang kecil ya, masalah tanda baca tasdid saja, tapi kalau kita melihat kesalahan itu kesalahan luar biasa, akan merubah arti ya. Ini sama-sama kita perhatikan. Bagaimana sholat kita akan khusyuk, bagaimana sholat kita akan diterima ya. Bagaimana kita menjaga kualitas sholat kita ketika bacaan Fatihahnya tidak sempurna. Kita merubah arti dengan semena-mena. Karena apa? Kekurang fahaman ilmu ya. Sama-sama kita yuk, kita mengupgrade diri, kita memperbaiki ya. Kita coba untuk kualitas terus kita tingkatkan bacaan-bacaan atau tilawah Quran kita ya, insyaallah. Tadi ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, itu mohon perhatikan ya, jangan sampai salah baca ya. Kemudian ihdinas ya, ihdinas ya. Ha itu kadang dipantulkan, kesalahan baca seperti itu ya. Kadang ihdi, tidak boleh ya. Ha itu dia rokhwah ya. Jadi rokhwah ini maksudnya dia lunak ya, harus lunak ya. Jadi lepas saja, jangan ada beban. Ihdinasi ya. Ihdinasi, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ya. Kadang ihdinas ya, ihdinas si. Nah, ini kesalahan ya. Ingat, huruf tafkhim itu bukan huruf huruf shad ini bukan huruf bibir, tapi huruf apa? Huruf lidah ya. Shad punya sifat huruf ya. Yang pertama itu yang dominan ya. Yang dominan itu adalah isti'la. Isti'la itu gini gambarannya. Kalau sin ya, sin itu dia huruf tifis ya. Jadi begini penggambarannya ya. Ini saya coba dekatkan ya. Ini sin begini ya. Begini sin ya. Tapi kalau dia shad itu dia isti'la itu maksudnya ya. Jadi si ujung ini terangkat, ujung lidah terangkat. Nah, seperti shad ya, itu isti'la atau tebal ya. Jadi isti'la ini definisinya ujung lidah terangkat ya, tapi tidak sampai menempel ke langit-langit ya. Dan shad juga punya sifat huruf yang dominan yang sangat kental selain isti'la, itu itbaq ya. Itbaq itu dia tadi ya. Tadi isti'la naik ke atas ya. Kemudian kalau itbaq punggung, ini tenggorokan ya, ini tenggorokan penggambarnya, punggung lidah ini terangkat begini ya. Terangkat dan menyentuh langit-langit. Itu itbaq ya, tertutup ya. Makanya terkesan kadang kalau kita bacaan yang fasih untuk shad ketika menemui kasrah seperti ihdinasi ya, seakan-akan kita menelan, tertelan ya. Ihdinasi ya, ihdinasi, bukan ihdinasi. Kadang itu kesalahan, bukan ihdinasi, bukan ihdinasi, bukan ihdinasi, bukan, tapi ihdinasi ya. Tertelan, jadi tertutup. Jadi punggung lidah belakang ini ya, pangkal ya, yang dekat dengan tenggorokan itu menyentuh daripada langit-langit ya. Itu penggambaran ya, wallahu alam ya. Masalah seperti apa nanti penggambaran sebenarnya ya, Allah yang tahu, tapi itu teorinya ya, seperti teorinya. Jadi ada isti'la, ada itbaq seperti itu ya.
ihdinas siratal, tol bukan tol. Kadang sering tol, lamnya tebal. Hati-hati ya, kita harus membedakan supaya indah daripada dialek huruf Arabnya. Harus ada perbedaan antara tafkhim dan tarkik, atau tebal dan tipisnya ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ya. Jadi bukan sirotol ya, hati-hati ya, bukan sirotol ya. La-nya tipis bukan tebal. Kalau tipis tersenyum, sirotol ya. Mustaqim bukan mustaqim, kadang mustaqim ya, hati-hati ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Lagi tadi ya, harus ada tadi ya, seakan-akan tertelan, ihdinas ya, siratal ya, tolla ya, bukan tolla ya. Ladzina an'am, bukan, kadang nun dipantulkan, hati-hati ya. An'amta alaihim ya. Kemudian terakhir satu ayat lagi ya. Ghairil ya, ghairil ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Ghairil kadang sering terjadi khairil ya, khairil ya. Ingat huruf gha dengan huruf kha itu ya, memang secara secara makhraj hurufnya, secara makhraj itu sama ya. Tempat keluar itu sama ya. Huruf gha dengan huruf kha itu di satu tempat, di tenggorokan ujung atas ya. Jadi di sini ya, kha gha sama ya. Apa yang membedakan huruf kha dengan huruf gha ya? Itu sifatul hurufnya ya. Kalau huruf kha itu dia sifatnya hamas. Apa itu hamas? Hamas itu keluarnya udara ya, keluarnya udara. Jadi ada udara yang keluar, hamas ya. Dan huruf gha itu dia punya sifatul hurufnya jahar. Apa jahar? Jahar itu dia tertahannya udara, tidak keluar ya. Jadi kalau kita, ini saya pakai sarung tangan ya. Jadi kalau sahabat ngaji yang dirahmati Allah ini, kalau mau ngetes itu benar tidaknya huruf gha dengan huruf kha ya. Kalau kha itu dia ada hamas ya, jadi ada udara yang keluar. Kha ada udara yang keluar. Kha ya. Tapi kalau dia huruf huruf gha itu huruf jahar, tidak ada udara yang keluar. Jadi udara tertahan ya, tertahannya udara. Jadi gha jelas gha ya, gha. Tapi kalau gha-nya masih ada udaranya, keluar udara, berarti itu salah, kurang sempurna penyebutan huruf gha-nya, karena gha itu jahar ya. Jadi ghairil bukan khairil ya, hati-hati ya. Dan kadang juga bukan ghairil tapi ghairil ya, atau goiril ya. Jangan goiril tapi gha, jadi ada dia getarnya. Ghairil bukan gha. Kalau gha kurang tebal di rahang tebalnya ini ya. Membentuk rahang tebal ini, rahang itu di belakang ini ya hadirin ya. Di belakang ini dagu ya, ada rahang membentuk huruf o bulat. Gha. Bukan gha. Hati-hati, bukan gha tapi gha. Ghairil. Ro-nya tipis, ghairil ya. Mag. Kadang kesalahan mag ya, dipantulkan ya. Ingat gha bukan huruf qalqalah. Mag atau mak, kadang maklu. Nah itu sering kesalahan, hati-hati ya. Ghairil maghdubi ya, dubi alaihim walad ya. Do itu punya sifat yang sangat kuat ya, selain isti'la ya, lidah terangkat, selain itbaq ya, tertutup punggung lidahnya, naik ke langit-langit, itbaq itu ada sifat yang hanya dimiliki huruf do, itu istitolah ya. Apa tuh istitolah ya? Istitolah ini ya,
maksudnya memanjang, ya. Jadi kita tahan walau, nah, agak panjang dikit, agak panjang. Walau do, walaupun beberapa ketukan, beberapa detik, mungkin setengah ketukan, seperempat ketukan. Wallahu alam, ya. Itu perkiraan. Walau do, ya, bukan walau do, kurang sempurna, ya. Harusnya walau do, nah itu ya istiqolah, ya, itu yang sangat kuat sekali, hanya dipunyai oleh huruf do, ya, lainnya tidak punya istiqolah, ya. Kemudian walau do, nah, jadi ada di situ do, ya, mad asli ketemu dengan lam bertasdid, huruf bertasdid, itu namanya mad lazim, ya. Mad lazim musaqal kalimi itu kita buat ketukan, ya, atau 6 harokat, ya, 6 harokat, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Do mad lazim musaqal kalimi 6 harokat. Kemudian do tebal, dolin, linnya tersenyum lagi. Kadang dolin, ya, dolin, nah itu kesalahan, ya. Kemudian juga kadang wala, bukan wala, la-nya harus tipis, wala, ya, tersenyum. Wala, do-nya tebal, wala do, bukan wala do, hati-hati, ya. Hadirin, ya, mungkin, ya, tidak terlalu panjang kita membahas ini, ya, karena ini juga dalam rangka ini, ya, sudah 1 jam lagi, ya, menjelang zuhur. Insya Allah nanti kita lanjut lagi, ya. Jadi ini hadirin, ya, apa ya, sambil rileks begini, ya, jangan tegang-tegang, jangan serius-serius, ya. Kita coba belajar itu bagaimana dengan serileks mungkin, ya, dengan suasana alam begini, ada kupu-kupu tuh, ya Allah, masya Allah, ya, kupu-kupu, ada capung, ada, insya Allah ini adem ini, ya. Jadi insya Allah kita lanjut lagi, ya. Jadi dengan tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengupgrade, terus melatih, ya. Yang terpenting hadirin, ya, untuk makom, belajar makom, belajar tajwid, ya, kita banyak bertilawah, banyak bermurojaah, ya. Terus latihan ba'da subuh tuh, atau ba'da maghrib, ba'da isya, ya, terus latihan, ya. Terus latihan, ya. Kita banyak bermurojaah, mengulang-ulang, ya, insya Allah, ya. Jadi pertemuan nanti akan kita bahas, ya. Nanti mungkin bagaimana kita dengan makom yang lain, ya. Ada makom mungkin Ros, Jiharka, Sika, Hijaz, ya. Ada makom Soba, ya, Bayati, ya. Sekarang Bayati ini yang lagi ini nih, Bayati Kurdi, ya, yang sedang viral, ya, banyak orang memakai, para imam, para qari memakai itu, ya. Demikianlah mungkin yang bisa disampaikan, ya. Ya, insya Allah ini, ya, walaupun sedikit, ya, bermanfaat, ada keberkahan, ya. Insya Allah juga kita lanjutkan nanti, ya, pada sesi berikutnya, nanti akan membahas masalah yang lain, ya. Nanti mungkin dengan suasana yang berbeda, ya. Demikianlah, ya, kita tutup dengan doa tilawah, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal